Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya kita pagi hari ini semua dalam keadaan baik oleh karena kasih setia Tuhan tentunya. Pagi hari ini kembali kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Sebab itu, apapun keadaan kita pagi hari ini, mari bersama-sama kita satukan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami hadir di kesempatan pagi hari ini. Kami rindu untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, memandang wajah-Mu, menikmati segala kasih karunia kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami rindu untuk bersama-sama Bapa menyembah-Mu Tuhan, mempermuliakan nama-Mu melalui hidup kami. Sebelum kami menjalani hari yang baru ini, kami rindu berjumpa dengan Engkau. Kami rindu memandang wajah-Mu di dalam kemuliaan. Biarlah kuasa darah-Mu menguduskan hati, tubuh, jiwa, roh, pikiran kami boleh dilayakkan untuk menyembah-Mu di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, yang
Engkau Tuhan Amin. penuh Oh, kuasa, haleluya. sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan Haleluya, Yesus. Ajaib, sungguh ajaib Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Begitu baik Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Ini semua karena kemurahan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Hati kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pagi yang indah ini Tuhan. Dan kami sebentar mau renungkan, mau membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat bagi kami Bapa, untuk kami lebih dalam lagi mengerti akan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami melangkah di sepanjang hari yang baru ini Tuhan, kami rindu kebenaran firman Tuhan yang menyertai kehidupan kami Tuhan. Dan hikmat Tuhan memberikan pengertian bagi kami, untuk kami dapat mengerti, memahami apa kehendak Tuhan untuk kami kerjakan di hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudaraku, kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Mazmur. Sama-sama kembali kita buka kitab Mazmur pasal yang ke-21. Ya, ayat 1, 2, dan 3. Ya, kita akan membacakan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan, nyanyian syukur karena kemenangan Raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersuka cita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 21 masih ada hubungannya dengan Mazmur pasal yang ke-20. Jikalau Mazmur pasal 20 kemarin adalah doa mohon kemenangan bagi raja, tapi Mazmur pasal 21 adalah nyanyian syukur karena kemenangan raja. Artinya apa? Artinya doa yang dinaikkan di pasal 20 sudah terjawab oleh Tuhan. Kemenangan
kemenangan menjadi milik bagian raja. Bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang setia, berseru, berharap, dan mengandalkan Dia. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu dan sanggup untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya, menolong setiap anak-anak-Nya yang selalu berseru kepadanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudaraku. Jikalau kemarin ini adalah doa seorang raja, meminta kemenangan bagi raja, tentu doa ini bukan tentang perkara yang kecil, tetapi perkara yang besar. Ya, bukan hanya berhubungan dengan 1, 2, 3 orang, tetapi dengan berjuta-juta manusia. Satu pergumulan yang sangat berat. Tetapi bersyukur raja ini adalah raja yang mencintai dan takut akan Tuhan. Dia menyadari bahwa setiap kekuasaan yang dia miliki adalah asalnya dari Tuhan. Sehingga akhirnya dia tahu persis bagaimana dia harus memulai kepemimpinannya harus dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Daud berkata bahwa Tuhan karena kuasa-Mulah raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Daud menyadari kepemimpinan tanpa Tuhan adalah nol besar. Kepemimpinan tanpa Tuhan melelahkan. Kepemimpinan tanpa Tuhan ujungnya adalah kehancuran. Kepemimpinan dengan Tuhan membawa kemenangan. Amin. Apa yang sedang kita pimpin hari-hari ini dalam hidup kita? Ya, mungkin kepemimpinan kita tidak seperti Raja Daud, memimpin atas banyak orang. Mungkin kepemimpinan kita hanya memimpin hidup kita sendiri, atau memimpin 2 orang, suami, istri, atau memimpin keluarga yang sudah ada anaknya, atau memimpin di sebuah perusahaan, tempat bekerja, dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita memimpin? Apakah kita ketika memimpin memulai sesuatunya dengan Tuhan, atau dengan pengalaman dan kemampuan yang kita miliki? Daud mengerti persis siapa Tuhan yang dia kenal, dia sembah. Dia tahu dari mana asal kekuasaan, kepemimpinan yang dia miliki. Dia tahu asalnya dari Tuhan. Dan karena dia tahu asalnya dari Tuhan, dia memulainya dengan Tuhan. Sehingga dia selalu berserah di dalam segala sesuatunya. Terbukti di Mazmur pasal 20, dia bergumul sedemikian rupa. Tetapi di ayat pasal 21, dia mendapatkan jawaban doa dari pergumulan itu. Dan dia bersyukur. Saat kita menyadari semua yang Tuhan percayakan di dalam kepemimpinan kita, kalau asalnya daripada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita akal, kebijaksanaan, dan hikmat yang memampukan kita untuk kita mengatur, mengelola, mengurus segala perkara-perkara yang ada. Karena kenapa? Karena Tuhan yang memimpin hidup kita. Dia berpengalaman dalam hal kepemimpinan. Tuhan mengerti persis, dia tahu betul bagaimana memimpin segala sesuatunya. Sebab itu, apapun keadaan kita hari ini, minta kemampuan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, supaya dia memimpin setiap kita. Di dalam setiap kepemimpinan yang kita kerjakan pun kita andalkan Tuhan, libatkan Tuhan, izinkan tangan Tuhan memimpin hidupmu, dan kau akan melihat keberhasilan, kemenangan akan menjadi bagian hidupmu. Mungkin kau memiliki banyak pengalaman, tapi janganlah bersandar pada pengalamanmu itu,
bersandarlah kepada Tuhan. Amin. Andalkanlah Dia. Sekalipun pengalamanmu banyak di dalam hal memimpin, apapun kepemimpinanmu, memimpin keluarga, memimpin usaha, memimpin pekerjaan, atau memimpin komunitas, memimpin pelayanan, memimpin hal apapun, libatkan Tuhan. Izinkan Tuhan memimpin hidupmu, dan hikmat-Nya akan mengalir dalam hidupmu, dan akan melihat bagaimana kepemimpinanmu akan berubah dan menjadi berhasil dan penuh dengan kemenangan, karena Tuhan beserta dalam hidup kita. Kita bersyukur buat firman yang kita renungkan bersama di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Sebab engkau menyambut Dia dengan berkat melimpah. Perhatikan baik-baik. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu. Engkau memberikannya kepadanya dan umur panjang untuk seterusnya dan selamanya. Dan perhatikan ayat 6. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Perhatikan, kemenangan bukan dari pengalaman Daud, tetapi daripada Tuhan. Keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Hidupnya menjadi berkat. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan dalam kepemimpinannya, Tuhan yang akan senantiasa menopang, menolong, bahkan mengangkatnya. Lebih daripada itu, Dia akan mengokohkan dan meneguhkan kepemimpinannya. Jangan andalkan hikmatmu, pengetahuan, pengalamanmu. Andalkan Tuhan dan bersandarlah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua di sepanjang hari ini. Kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan Tuhan. Bahwa memang ada banyak mungkin dalam hidup kami pengalaman-pengalaman yang kami boleh alami saat kami memimpin. Baik memimpin keluarga, memimpin komunitas kecil, atau memimpin usaha, pekerjaan, dan apapun itu. Tuhan, kami bersyukur jikalau firman mengingatkan kami bahwa kami terus perlu untuk bersandar dan berserah kepada Tuhan. Bukan bersandar kepada pengalaman, hikmat kami, tetapi bersandar kepada Tuhan dan hikmat yang daripada Tuhan. Pasti segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami lakukan bersama dengan Engkaulah yang akan menjadikannya berhasil. Kami menjadi orang-orang yang menang oleh karena Tuhan yang menyertai kami. Sebab itu kami menyerahkan hari ini di dalam segala usaha, pekerjaan, bisnis kami, studi kami, peternakan kami, pertanian kami, pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan, dan segala sesuatu yang kami lakukan hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhanlah yang menjadikannya berhasil. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk kami bergiat, untuk kami semakin tekun, rajin di dalam setiap kemampuan yang Tuhan percayakan atas kehidupan kami. Kami mengembangkannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan dalam hidup kami, dan hidup kami terus boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih, kami menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, semangat menjalani hari yang baru, sukacita yang baru, berkat yang baru. Terpujilah Tuhan. Haleluya.